Pagi itu sunyi. Udara lembab menyusup dari jendela kayu yang setengah terbuka, menelusup hingga ke tulang-tulang. Tirai tipis bergetar, seperti napas seseorang yang sedang menahan tangis. Di dapur, sesosok perempuan berdiri menghadap jendela kecil. Cahaya yang masuk hanya menyentuh separuh wajahnya yang satu sisi terang. Sisi lain dalam bayang-bayang. Dia diam. Tangannya sibuk memisahkan dedaunan kecil dari ranting halus. Tapi itu bukan sayuran biasa. Itu bukan untuk dimasak. Ia memegangnya terlalu lembut seolah takut daunnya bicara. Itulah Ibu Mun. Langkah-langkahnya pelan. Seperti menari dalam ritme yang tak terdengar oleh dunia. Rambutnya hitam pekat, diikat longgar ke belakang. Di lehernya tergantung seuntai liontin kecil dari kaca laut hijau kebiruan. Memantulkan cahaya samar. Benda itu tidak pernah ia lepas, bahkan saat tidur. Mun masih tertidur di kamar belakang. Ia tidak tahu bahwa ibunya sudah bangun jauh sebelum fajar. Tidak tahu bahwa suara langkah ibunya sering terdengar di lantai kayu, berputar di ruangan yang sama. Ruangan itu dulunya ruang penyimpanan. Kini dipenuhi kertas-kertas lusuh, botol kaca, batu kecil dari sungai, dan lukisan-lukisan kabur yang tak menyerupai apapun, hanya pusaran, gelombang, bentuk seperti organisme laut yang tak dikenal. Ibu duduk di sana setiap hari, menggambar dengan mata tertutup, mencelupkan kuas ke air garam, bukan tinta. Kadang, ia melantunkan lagu tak dikenal dalam bahasa asing tak seperti bahasa manusia, tapi juga bukan suara keras, seperti getaran dari dalam dada. Dan pagi itu, ia menggambar lagi. Tapi kali ini, lukisannya menyerupai 3 ekor ikan mengelilingi satu titik cahaya. Tangannya bergetar. Air matanya jatuh, tapi ia tetap melukis. Terus, meski jari-jarinya basah, Mun terbangun karena bau. Bukan bau masakan, atau kopi, atau kayu basah yang biasa memenuhi pagi. Tapi aroma asin yang samar, seperti laut yang tak pernah ia kunjungi, dicampur aroma bunga liar yang mengering dalam angin. Ia membuka mata pelan. Langit-langit kamarnya masih remang, tapi cahaya pagi menelusup dari celah pintu. Ia bangkit perlahan. Kakinya menyentuh lantai dingin, dan suara kayu berderit kecil menemani langkahnya keluar dari kamar. Dan di sanalah dia, ibu. Perempuan itu berdiri membelakanginya, menatap lukisan basah yang tergantung di jendela. Tubuhnya ramping, namun tak ringkih. Bahunya tegap, seperti menahan beban yang tak kelihatan. Rambutnya hitam panjang, digulung sederhana, dan diikat dengan pita abu-abu kusam yang sudah bertahun-tahun dipakai. Kulitnya pucat keemasan, seperti terkena cahaya bulan setiap malam. Saat ia berbalik, wajahnya terbingkai dalam kesunyian yang indah. Matanya besar, berwarna coklat kelam nyaris hitam, seperti kedalaman danau di malam hari. Tapi jika dilihat dari dekat, ada semburat biru kehijauan di irisnya, seperti pantulan laut dalam cahaya redup. Hidungnya mungil, bibirnya tipis dan pucat, sering tertutup seperti menyimpan banyak kata yang tak sempat keluar. Di bawah mata kirinya, ada tahi lalat kecil, dan kulit tipisnya memperlihatkan sedikit urat biru yang berdenyut halus. Ia tak mengenakan pakaian rumah biasa, tapi gaun longgar dari kain linen kusam berwarna abu kehijauan seperti ganggang laut. Di ujung lengannya ada bordiran aneh, hampir seperti simbol kuno yang tak pernah diajarkan di sekolah. Dan di lehernya, seperti biasa, tergantung liontin kaca laut bulat oval. Warnanya berubah tergantung cahaya. Ibu menatap Mun dan tersenyum pelan. Tapi senyumnya bukan senyum biasa. Itu senyum yang tahu segalanya, namun tetap memilih diam. "Selamat pagi, sayang." Suara ibunya lembut, dalam, dan hangat, tapi ada gema samar di ujungnya. Seolah setiap kata menyimpan jejak dari tempat lain, bukan hanya dunia ini. Mun mendekat perlahan. Ia melihat meja kayu di samping ibunya penuh dengan kuas basah, mangkuk air asin, dan lukisan 3 ikan yang belum selesai. "Ibu menggambar lagi?" "Iya, sayang." "Kadang, gambar datang sendiri. Aku hanya mengizinkannya keluar." Mun memandangi liontin itu. Cahaya pagi menyentuhnya, dan untuk sesaat, liontin itu berpendar halus, seperti napas hidup. Ia belum pernah melihat liontin itu menyala sebelumnya. "Bau ibu seperti laut ya?" Ibunya tertawa ringan, hampir seperti napas. "Laut selalu ikut ibu, bahkan saat ibu tak punya perahu." Lalu ia berjongkok, meraih tangan Mun,
mengusapnya dengan jari-jari yang dingin, tapi menenangkan. Jari-jari itu seperti pernah menyentuh sesuatu yang tidak boleh disebutkan, tapi penuh kasih. Moon pernah bertanya, Ibu, kenapa ibu kadang seperti bicara pada langit? Aku melihat ibu menatap langit lama sekali, seperti terhubung dengannya. Ibu hanya tersenyum waktu itu. Tapi pagi ini, ia menjawab meski Moon belum mendengarnya. Karena langit menyimpan sisa-sisa kenangan dari laut. Bisiknya sambil menatap bayangannya sendiri di jendela. Dan kadang, Aku harus bicara pada laut itu sebelum ia bicara pada anakku. cahaya matahari terpecah aneh saat menyentuh lantai rumah. Dan ibu untuk pertama kalinya membiarkan liontinnya menyala dalam kilau samar. Ia tahu waktunya mendekat. Ia tahu Moon akan segera melihat bahwa ibunya bukan hanya perempuan biasa yang suka duduk sendiri dan menatap langit terlalu lama. Dia tahu bagian jiwanya yang tertinggal di laut itu sedang bangkit kembali. Moon tidak tahu siapa ibunya sebenarnya, tapi Paji It. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ibunya bukan hanya milik dunia ini. Ibu tersenyum lembut sekali, lalu meletakkan kuasnya di pinggir meja kayu. Kenapa kamu bangun terlalu awal, nak? Tanyanya pelan, sambil berjalan mendekat. Baru Pukul 4 pagi. Biasanya kamu baru bangun jam 6. Moon mengusap matanya, lalu duduk di lantai dingin dekat kaki ibunya. Entahlah, aku terbangun karena mencium bau yang tidak asing. Baunya seperti air laut, tapi bukan bau amis sepertiku. Rasanya sangat aneh. Ibu menyentuh rambut Moon, menyibakkan poni yang menutupi dahinya. Kita keluar sebentar ya. Ibu ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Ibu tidak jualan hari ini. Stok jualan sudah habis. Tapi ayahmu tetap harus berangkat seperti biasa. Sebelum kita pergi, kamu bisa bantu siapkan perlengkapannya dulu ya. Dan jangan lupa. Kepinya, Potong Moon menunduk sedikit. Ibu tertawa kecil, tapi tatapannya sayu. Kamu tahu sendiri kan, kalau kamu lupa lagi. Moon mengangguk pelan. Ayahnya bukan orang sabar. Jika kopinya terlambat atau peralatannya tak lengkap, maka pagi bisa berubah jadi pagi yang berat. Moon pernah mendengar gelas pecah hanya karena sendok lupa disiapkan. Ibu tahu itu sulit, Moon. Ibu duduk di kursi, mengajak Moon bersandar di pangkuannya. Tangannya yang dingin namun menenangkan, membelai pelan kepala anak semata wayangnya itu. Tapi ibu juga tahu kamu kuat. Kadang, kekuatan itu bukan tentang melawan, tapi tentang bertahan. Setelah Moon menyiapkan semua dengan hati-hati, termos, sepatu kerja ayahnya, helm, dan tentu saja kopi panas yang sudah diseduh sejak air pertama mendidih, ibunya memanggilnya lagi, kali ini dari ruang depan. Kita akan segera pergi sebentar lagi, Katanya sambil mengenakan selendang tipis. kita naik bus. Angin hari ini bagus. pergi kemana, Bu? Tanya Moon, bingung. Ke tempat yang tidak berisik dan menyenangkan tentunya. Perjalanan bus memakan waktu hampir 1 jam. Jendela berimbun, dan Moon bersandar di pundak ibunya. Mereka tidak banyak bicara, hanya mendengar suara roda dan deru angin melintasi sawah. Begitu sampai, mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang basah menuju pantai yang sepi. Bukan tempat wisata, tak ada warung, tak ada payung, hanya garis laut yang panjang dan angin yang memanggil seperti nyanyian masa lalu. Moon duduk di pasir. Ibu berdiri di sampingnya, menatap cakrawala dengan mata yang jauh. Dulu, laut ini punya nama lain, tapi bukan dalam bahasa yang kamu kenal. Namanya apa, Bu? Ibu tidak menjawab langsung. Angin bermain di ujung gaunnya. Liontin kaca laut di lehernya memantulkan cahaya matahari pagi. Namanya Selasa. Ia mengucapkannya seolah menyebut nama kekasih yang telah lama hilang. Tempat di mana kenangan tidak tenggelam, tapi bernafas dalam ombak. Tempat di mana luka-luka menjadi bunga dan mimpi-mimpi bisa diselamatkan. Moon mendengarkan. Matanya membesar. Apa Ibu pernah ke sana? Ibu menatap laut lama sekali. Mungkin, atau mungkin aku bagian darinya. Kadang, ada tempat yang tidak bisa kita datangi dengan kaki, tapi bisa disentuh dengan hati yang sangat hancur. Laut ini bukan sekadar air, Moon. Ia berlutut, mencelupkan jari ke air asin. Kadang, kalau kamu dengarkan baik-baik, dia bicara. Tapi tidak dengan kata, dia bicara dengan rasa, dengan gema-gema yang datang di mimpi.
Moon menggenggam jari ibunya. Aku ingin ke sana, Bu, suatu hari nanti. Ibu tersenyum, dan untuk sesaat, matanya tampak seperti penuh cahaya bintang yang tenggelam. Kamu akan ke sana ketika waktunya tiba. Ketika luka yang kamu bawa sudah siap membawamu ke depan pintunya. Moon tidak mengerti sepenuhnya, tapi tidak bertanya lagi. Ia hanya duduk di sana, di pasir dingin, bersama ibunya, dan laut yang diam-diam mencatat nama mereka dalam riak-riak sunyinya.